Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang presentasi dari ERD Bengkel yang terdiri dari modul 1 dan 2 dan beberapa soal dari soal 1 sampai 5. Sebelumnya itu saya akan melakukan pembukaan dengan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Anggota kelompok 13 itu terdiri dari 3 orang, yaitu dari Richie Olajungun Santoso dengan NIM akhirnya 1019, Ezra Yuda Dwi Rismawan dengan NIM akhirnya 1013, dan saya sendiri Muhammad Rian Devani dengan NIM 1071. Modul pertama soal 1 yaitu identifikasi entiti dan atribut. Nah, di sini kami memiliki beberapa entitas. Untuk entitas yang pertama yaitu spare part dengan kategori benda nyata. Entitas ini menyimpan data tentang spare part motor pada bengkel. Entitas ini perlu dibuat karena saat melakukan servis atau pembelian, setiap spare part yang digunakan perlu dicatat. Hal ini memastikan bahwa barang-barang tersebut terintegrasi dengan baik dalam proses bisnis, sehingga pencatatan tersebut perlu dilakukan. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu kode part, nama part, diskon, harga, dan deskripsi. Untuk mencatat sebuah spare part perlu disertakan informasi tentang bengkel yang memiliki barang tersebut. Namun tidak perlu menyertakan bengkel sebagai atribut dari spare part itu sendiri, karena bengkel sudah menjadi entitas tersendiri. Oleh karena itu, dalam entitas spare part hanya perlu mencatat kode bengkel yang memiliki barang tersebut. Selanjutnya, bengkel dengan kategori benda nyata. Entitas ini menyimpan data tentang bengkel. Entitas ini perlu dibuat karena saat terjadi peristiwa servis atau pembelian di salah satu cabang bengkel, penting untuk mencatat nama bengkel tersebut sebagai acuan untuk mengukur jumlah barang yang telah digunakan oleh cabang bengkel tersebut. Oleh karena itu, bengkel terkait erat dalam proses bisnis. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu kode bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, nomor telepon bengkel, dan ID mekanik. Saat mencatat peristiwa servis atau pembelian, penting untuk mencatat informasi terkait bengkel, karena bengkel merupakan entitas yang mandiri. Oleh karena itu, cukup mencatat kode bengkel sebagai referensi dalam pencatatan. Selanjutnya, kendaraan dengan kategori benda nyata. Entitas ini menyimpan data tentang kendaraan customer yang diservis. Entitas ini perlu dibuat karena entitas kendaraan perlu dipisahkan karena memiliki potensi untuk menghasilkan atribut tambahan yang penting untuk pencatatan. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID kendaraan, nomor polisi, tipe kendaraan, dan merek kendaraan. Saat mencatat suatu barang, penting untuk mencatat informasi tentang kendaraan apa yang dimilikinya. Selanjutnya, mekanik dengan kategori benda nyata. Entitas ini menyimpan data tentang mekanik yang ada pada bengkel tersebut. Entitas ini perlu dibuat karena pencatatan mekanik di bengkel penting, karena mereka terlibat langsung dalam proses bisnis, termasuk dalam pembelian. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID mekanik, nama mekanik, nomor telepon mekanik, dan alamat mekanik. Dalam pencatatan pembelian, penting untuk mencatat informasi mengenai mekanik yang melayani. Mekanik merupakan entitas terpisah, sehingga cukup mencatat ID mekanik di bengkel. Selanjutnya, pembelian dengan kategori peristiwa. Entitas ini menyimpan data tentang peristiwa pembelian pada bengkel. Entitas ini perlu dibuat karena pembelian harus dijadikan entitas tersendiri karena merupakan peristiwa penting yang membutuhkan pencatatan yang terpisah dan terstruktur dalam sistem. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu nomor faktur, tanggal, kode bengkel, dan ID detail kendaraan. Saat terjadi pembelian, penting untuk mencatat informasi terkait peristiwa tersebut. Selanjutnya, tahun produksi dengan kategori peristiwa. Entitas ini menyimpan data tahun produksi kendaraan. Entitas ini perlu dibuat karena jika tidak dijadikan entitas tersendiri, bisa berpotensi menimbulkan permasalahan multi value. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID tahun produksi, dan keterangan. Entitas ini digunakan untuk mengidentifikasi tahun produksi dan generasi kendaraan. Selanjutnya, warna dengan kategori abstrak. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data warna kendaraan, dan entitas ini perlu dibuat karena jika tidak dijadikan entitas sendiri bisa berpotensi menimbulkan permasalahan multi value, sama seperti entitas tahun produksi.
Entitas ini menyimpan beberapa atribut, yaitu ID warna, warna, dan keterangan. Entitas warna dibuat untuk mengidentifikasi warna dari sebuah kendaraan. Selanjutnya, customer dengan kategori benda nyata. Entitas ini digunakan untuk menyimpan data customer yang melakukan servis. Entitas ini perlu dibuat karena data dari pelanggan perlu dicatat ketika melakukan servis kendaraan. Entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID customer, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Untuk mencatat data pembelian, maka perlu diketahui siapa yang melakukan transaksi tersebut. Tetapi pemilik kendaraan tidak perlu dijadikan atribut karena sudah menjadi entiti sendiri, yaitu customer itu sendiri. Dan untuk soal yang kedua, yaitu identifikasi entity dan multi-value atribut dan redundant atribut. Yang pertama yaitu detail pembelian dengan kategori peristiwa. Entitas ini digunakan untuk mendetailkan data tentang peristiwa transaksi pembelian pada bengkel. Karena pendetail pembelian perlu dipisahkan menjadi tabel tersendiri karena jika digabungkan dengan entitas pembelian, atribut ID parts dan service akan menjadi multi value yang akan menyebabkan masalah dalam pengelolaan dan pencarian data. Entitas ini memiliki atribut manufaktur, kode parts, dan kuantum atau kuantitas. Entitas pembelian digunakan untuk mencatat jumlah setiap bagian yang dibeli. Dengan adanya entitas ini dapat memudahkan dalam menghitung detail transaksi yang dilakukan dan total harga yang harus dibayar. Selanjutnya yaitu detail kendaraan dengan kategori benda nyata. Entitas ini digunakan untuk mendetailkan antara kendaraan, warna, tahun produksi, dan customer. Karena perlu menjadi entitas sendiri untuk memberikan detail pada relationship many-to-many antara kendaraan, warna, tahun produksi, dan customer. Entitas ini memiliki atribut ID kendaraan, tahun produksi, warna, ID warna, dan ID customer. Entitas ini digunakan untuk mencegah permasalahan redundant dan multi-value pada entitas kendaraan. Selanjutnya untuk soal ketiga yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada ya. Dan untuk yang pertama atribut potongan pada entitas pembelian karena value dari potongan masih tidak jelas diperoleh dari mana sehingga tidak bisa dijadikan atribut tersendiri di entitas pembelian. Yang kedua, atribut jumlah pada entitas pembelian karena merupakan turunan dari atribut harga dan kuantum atau kuantitas yaitu sebagai hasil kalinya. Saya akan menjelaskan tentang modul pertama, soal keempat dalam penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity yang ada. Ini adalah contoh dari eh, tabelnya. Ada beberapa bagian, ada entity, ada daftar UID, ada artificial atau natural, dan ada primary atau secondary. Saya akan menjelaskan ulang dari awal lagi. Entity adalah bagian unik dari setiap bagian yang dimana dari slide sebelumnya yang akan dijelaskan oleh teman saya itu memiliki beberapa bagian seperti yang ada di tabel ini, seperti bagian spare part, ada bengkel, ada kendaraan, ada mekanik, ada pembelian, tahun produksi, warna, detail, detail pembelian, dan detail kendaraan. Dan daftar UID adalah penjelasan lebih lanjut daripada entity, di mana spesifikasinya terbagi menjadi dua, yang di mana ada primary dan secondary. Dan ini sebenarnya ada banyak ya. Di bagian daftar UID ini nggak cuman seperti kode parts, ada juga seperti warna partsnya juga, model partsnya juga ada. Cuman tuh nggak saya masukkan karena ya intinya sama, sama seperti yang bagian bengkel kendaraan dan mekanik itu akan sama, di mana yang bagian secondary di mana bagian sekunderinya adalah penjelasan lebih rinci atau lebih spesifik daripada primary key-nya. Dan seperti yang dilihat, di sini ada spare part, dan spare part ini ada daftar UID-nya, yang dimana daftar UID yang pertamanya adalah kode parts. Dan kode parts itu ada bagian natural dan artificial. Nah, untuk bagian natural itu sudah ada di dalam entity-nya itu sendiri. Dan untuk artificial itu seperti penjelasan lebih rinci untuk membuat bagian-bagian tambahan yang memperunik spesifikasi dari
bagian dari entitinya yang ada itu tadi. Dan di sini karena hanya dimasukkan satu, yaitu cuma dimasukkan pada part saja, jadinya cuma ada satu, yaitu di bagian natural. Dan itu termasuk primary, yang dimana ini adalah kunci yang utama yang nggak bisa digantikan. Dan seperti dan untuk penjelasan berikutnya yaitu bengkel. Di bengkel ini dikasih dua bagian daftar OID-nya, ada kode bengkel dan nomor telepon bengkel. Nah, untuk artificial atau naturalnya itu bagian kode bengkel adalah artificial ya, karena itu eh, memberikan spesifikasi unik, identifikasi unik untuk bengkelnya yang mana, untuk bagian bengkel yang keberapa, dan untuk nomor telepon tiap bengkel itu natural karena setiap bengkel ya, seharusnya sudah memiliki nomor yang bisa dihubungi agar mempermudah transaksi. Dan di sini bagiannya bengkel itu termasuk primary karena primary itu bagiannya yang penting utama nggak bisa digantikan, dan bengkel ini nggak bisa digantikan dengan yang lain, tidak bisa dipecah-pecah dengan, tidak bisa didefinisikan dengan subtema yang berbeda. Dan untuk secondary itu seperti bagian penjelasan lebih rinci daripada primary, yang penjelasan dari primary tersebut contohnya seperti nomor telepon bengkel, di mana biasanya nomor telepon sebuah bengkel itu akan memiliki nomor telepon bengkel. Dan sama seperti berikutnya seperti ini, seperti kendaraan, eh, ada yang ID kendaraan keberapa, dan setelah itu akan ada nomor polisi dari kendaraan tersebut, dan di mana ini adalah artificial dan natural. Dan untuk ID kendaraan ini adalah primary karena nggak bisa dirubah. Kalau semuanya kendaraannya nomor satu ya nggak bisa digantikan nomor dua, tiga, dan selainnya. Dan juga sebaliknya juga seperti itu, nomor empat nggak bisa dirubah ke nomor satu, dua, dan sebagainya. Dan nomor polisi ini penjelasan lebih detail, sama seperti yang atas-atas tadi. Ada kendaraan, penjelasannya dari di kendaraan itu ada nomor polisi, dan itu masuk natural karena sudah ada dari kendaraannya sendiri, tidak bisa dilakukan semacam pengelompokannya lebih spesifik lagi. Dan sama juga seperti mekanik, ada ID mekanik, ada nomor telepon mekanik. Atau mekanik di sini tuh pegawainya ya, atau tukangnya yang mengurusi entah itu mengurus spare part atau mengurus kendaraan, itu ada orangnya. Dan juga ada juga nomor telepon nomor telepon mereka juga yang bisa untuk dihubungi, dan mereka juga tergolong artificial dan natural. Dan sama seperti biasanya, karena mekanik itu adalah orangnya, maka itu termasuk bagian primary. Dan untuk bagian nomor telepon mekaniknya itu termasuk secondary karena perpecahan dari si ID mekanik atau si primary itu tadi. Dan untuk pembelian sebenarnya ini sama ya, ada banyak sebenarnya, ada tiga kalau nggak salah di bagian daftar WD kan, tapi cuma dimasukkan satu aja biar nggak ulang-ulang penjelasannya. Manufaktur itu nomor nomor pembeliannya yang gimana itu termasuk dalam artifisial, yang dimana itu untuk kemudahan spesifikasi nomor nomor pembeliannya atau urutannya, dan itu juga termasuk dalam primary. Dan bisa dipecah lagi jika daftar UID-nya ini diperbanyak, cuman nggak diperbanyak, jadi cuma dimasukkan satu aja biar gak ngulang sama kayak bengkel kendaraan dan mekanik kayak tadi. Dan untuk tahun produksi itu juga sama ya, ada edit tahun produksi, ada artifisialnya, ada primernya. Dan sama seperti warna dan detail pembelian, lalu detail kendaraan juga sama seperti yang tadi. Mereka juga tergolong dalam artifisial untuk mempermudah spesifikasi mereka. Dan mereka semua juga termasuk di dalam primary karena eh, apa ya, itu mereka tuh utama dan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain. Namun mereka masih bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik. Itu untuk bagian pertanyaan yang modul satu soal keempat, yang penentuan primary YD dan secondary YD setiap entity. Dan saya akan lanjutkan untuk yang berikutnya, modul ke satu soal kelima, yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Di sini sudah ada tabelnya.
Ini tabelnya sama seperti yang tadi, sama seperti entity yang di modul ke-1 soal ke-1 itu ada di sana. Itu ada beberapa bagian ya, ada spare part. Tabelnya dibuat seperti ini agar untuk menghubungkannya itu enak. Ada bagian spare part, ada bengkel, ada kendaraan, mekanik, pembeli, detail pembelian, warna, tahun produksi, detail kendaraan, dan customer. Dan ini tuh ada bagian penjelasannya ya. Ada bagian merah, ada bagian kuning, dan ada bagian abu-abu. Bagian abu-abu ini bagian yang apa ya, sama lah. Mereka sama, jadi mereka gak bisa ada konflik atau tidak bisa ada hubungan antara yang satu dan yang lainnya karena sama. Jadi ya nggak bisa diapa-apain. Dan contoh dari eh, penam pemberian warnanya itu di sini kasih warna abu-abu. Nah ini karena ini juga karena tabelnya ini mirip ya. Jadi kalau misalnya ini satu kan ini juga satu. Kalau misalnya ini dua ini juga dua dan juga seterusnya. Kalau tiga ya tiga. Terus kalau semuanya ini sampai yang sini ya sama juga ya sampai yang ini juga. Dan karena itu tabelnya itu miring semacam miring lurus kayak gini dari pojok kanan kiri ke pojok kanan bawah itu urut semacam segaris gitu tabel abu-abunya karena sama kan ini ada di bagian tabel spare part ini juga ada di bagian bengkelnya juga dan kendaraan juga ada di kendaraan sama seterusnya sampai akhir sampai pada bagian customer ini yang kan sama kan sama-sama ungu ininya yang merah itu bagian yang eh, apa ya semacam nggak mungkin untuk terjadi sebuah hubungan antara keduanya. Jadi kayak spare part dengan detail pembelian kan belum tentu ada, belum tentu terjadi gitu loh. Nah, kalau seumpamanya dengan yang tabel warna kuning, ini ada kemungkinan untuk terjadi. Sebenarnya spare part itu biasanya kan ada di bengkel yang keberapa, dan lalu spare part juga ada di dalam, ada akan diberikan untuk kendaraan yang keberapa, dan juga spare part juga akan dihandle atau akan diurus dengan mekanik mekanik atau orang yang mekanik ini nomor berapa, entah satu, dua, tiga atau berapa, dan juga spare part juga akan dibahas juga untuk pembelian ini juga, untuk siapa yang membeli, dan sama juga seperti yang ini, untuk yang bengkel. Biasanya bengkel di spare part bakalan ada bengkel, dan di bengkel juga akan terdapat sebuah spare part dan juga sama untuk seterusnya sama seperti yang pengulangan yang tadi cuman mungkin penamaan dari setiap hubungannya yang ini tuh akan berbeda. Cuman intinya masih sama. Dimana intinya yang untuk tabel yang berwarna merah itu eh, mereka itu nggak bisa berhubungan dengan yang satu sama lain. Terdapat sebuah konflik. Dan untuk yang abu-abu ini memang ya hubungannya sama ya, jadi nggak bisa terjadi semacam arus hubungan itu nggak bisa. Jadi kalau buat yang warna kuning itu bisa berhubungan dengan yang satu dan yang lainnya. Dan ini akan terus-terusan akan menjelaskan bagiannya ya. Untuk kendaraan akan ada spare part. Dan kalau seumpamanya di bagian customer juga akan melakukan transaksi pembelian. Dan customer juga akan membawa detail kendaraan dan akan ada di sini. Dan ini untuk bagian next, untuk bagian selanjutnya yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya itu di bagian ini di bagian yang warna kuning itu di bagian relationship-nya itu bakal dikasih nama lagi akan dikasih semacam penjelas lah kalau saya kan bagian saya cuma disuruh memberikan hubungan antara yang ini aja hubungan yang ini dan yang ini itu apa ini dari yang ini juga apa sampai yang ini dari angkanya itu berapa aja dan mungkin segitu aja ya. Tapi akan ada tambahan untuk berikutnya, tapi bisa aja tidak ada tambahan. Pada modul 2 soal pertama, yaitu pemberian nama pada relationship, di mana pada tabel diterapkan ada 10 entity, di mana setiap entity memiliki hubungan dengan beberapa entity. Yang pertama, spare part memiliki hubungan dengan bengkel, di mana spare part dijual pada bengkel dan spare part memiliki hubungan pada kendaraan, di mana spare part dimiliki oleh kendaraan. Lalu yang kedua ada
bengkel di mana bengkel menjual spare part, lalu bengkel mempekerjakan mekanik, dan bengkel mencatat detail pembelian. Lalu ada kendaraan di mana kendaraan memiliki spare part dan kendaraan dicatat pada detail kendaraan. Lalu ada mekanik di mana mekanik bekerja pada bengkel. Lalu ada pembelian di mana pembelian dicatat pada detail pembelian dan ada pada berhubungan dengan pembelian dicantumkan pada detail kendaraan. Lalu ada detail pembelian di mana detail pembelian dicatat pada bengkel atau oleh bengkel dan detail pembelian mencatat pembelian. Lalu ada warna di mana warna memiliki detail kendaraan dan ada tahun produksi di mana tahun produksi memiliki relationship dengan detail kendaraan, di mana tahun produksi dipunyai detail kendaraan. Lalu ada detail kendaraan di mana detail kendaraan catat pada kendaraan. Dan detail kendaraan mencantumkan pembelian. Lalu ada detail kendaraan dimiliki oleh warna. Lalu ada detail kendaraan mempunyai tahun produksi dan detail kendaraan dimiliki oleh customer. Lalu ada customer di mana relationship-nya dengan detail kendaraan yaitu customer memiliki detail kendaraan. Modul kedua, soal kedua, yaitu tentukan optionality entity tiap relationship yang terlibat. Yang pertama yaitu bengkel dan spare part. Optionality bengkel adalah wajib karena tanpa adanya entitas bengkel, maka entitas spare part tidak ada. Dan optionality spare part adalah wajib karena tanpa spare part, bengkel tidak dapat beroperasi. Bengkel membutuhkan spare part untuk servis atau perbaikan kendaraan. Dan spare part merupakan elemen penting dalam proses bisnis bengkel. Selanjutnya, kendaraan dan spare part. Optionality kendaraan adalah wajib karena customer dapat membeli spare part tanpa perlu adanya kendaraan. Dan optionality spare part adalah wajib karena tanpa spare part kendaraan tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya, mekanik atau bengkel. Optionality mekanik adalah wajib karena bengkel membutuhkan mekanik untuk melakukan servis. Dan optionality bengkel adalah wajib karena mekanik tidak dapat bekerja tanpa bengkel, sehingga mekanik harus bekerja di bengkel. Selanjutnya, bengkel dan detail pembelian. Optionality bengkel adalah wajib karena perlu adanya bengkel pada detail pembelian. Sedangkan optionality detail pembelian adalah wajib juga karena setiap servis atau pembelian di bengkel harus memiliki detail pembelian. Setiap servis atau pembelian di bengkel harus memiliki detail pembelian dan detail pembelian mencatat informasi penting tentang servis atau pembelian. Tanpa adanya detail pembelian, informasi tentang servis atau pembelian tidak lengkap. Pembelian dan detail pembelian. Optionality pembelian adalah wajib karena setiap detail pembelian harus memiliki pembelian. Dan optionality detail pembelian adalah wajib karena detail pembelian tanpa pembelian juga tidak dapat eksis. Selanjutnya, detail kendaraan dan warna. Optionality kendaraan adalah wajib karena warna tanpa detail kendaraan tidak ada. Dan optionality warna adalah wajib karena setiap kendaraan memiliki warna. Sehingga warna merupakan informasi penting dalam kendaraan. Tanpa informasi warna, maka informasi tentang kendaraan menjadi tidak lengkap. Selanjutnya, detail kendaraan dan tahun produksi. Optionality detail kendaraan wajib karena tahun produksi tanpa detail kendaraan tidak ada. Dan optionality tahun produksi wajib karena setiap kendaraan memiliki tahun produksi. Tahun produksi merupakan informasi penting tentang kendaraan. Tanpa tahun produksi, informasi tentang kendaraan jadi tidak lengkap. Selanjutnya, detail kendaraan dan pembelian. Optionality detail kendaraan adalah wajib karena tanpa detail kendaraan, informasi pembelian menjadi tidak lengkap. Dan optionality pembelian wajib karena pembelian mencatat kendaraan yang diservis. Selanjutnya, kendaraan dan detail kendaraan. Optionality kendaraan adalah wajib karena detail kendaraan tanpa kendaraan tidak ada.
Dan optionality detail kendaraan wajib, karena tanpa detail kendaraan, informasi tentang servis atau pembelian tidak lengkap. Setiap detail kendaraan harus memiliki kendaraan. Detail kendaraan mencatat informasi tentang kendaraan yang diservis dan dibeli. Selanjutnya adalah detail kendaraan dan customer. Optionality detail kendaraan wajib karena customer tanpa detail kendaraan tidak ada. Dan optionality customer tidak wajib karena tidak semua servis atau pembelian dilakukan langsung oleh customer. Customer tidak wajib karena tidak semua servis atau pembelian dilakukan oleh customer secara langsung. Contohnya, servis atau pembelian yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan, atau servis atau pembelian atas nama kendaraan, bukan atas nama customer. Lalu pada modul 2 soal ketiga, untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Di mana yang pertama ada relationship bengkel dengan spare part dengan cardinality one to many dengan asas one di sisi bengkel dan asas many di sisi spare part. Alasannya karena pada database di setiap pencatatan spare part baru di tabel spare part harus menyertakan primary UID bengkel yang menjual spare part tersebut. Dan alasan lain karena bengkel tidak hanya menjual satu jenis spare part saja, melainkan bisa menjual lebih dari satu jenis spare part. Yang kedua ada relationship kendaraan dengan spare part dengan cardinality one to many, asas one di sisi kendaraan dan asas many di sisi spare part. Dengan alasan pada database setiap pembelian spare part baru pada tabel butuh mencatat UID kendaraannya saja. Setiap kendaraan memiliki lebih dari satu spare part. Alasan lainnya karena kendaraan dibentuk oleh bisa lebih dari satu spare part saja. Mungkin itu. Lalu selanjutnya ada relationship mekanik dengan bengkel, di mana cardinality-nya one to many, asas one di sisi bengkel, dan asas many di sisi mekanik. Alasannya, pada database, setiap pencatatan pekerjaan mekanik baru pada tabel butuh mencatat primary UID dari bengkel tempat bekerjanya. Setiap bengkel memiliki lebih dari satu mekanik. Lalu ada relationship bengkel dengan detail pembelian dengan cardinality one to many, asas one di sisi bengkel, asas many di sisi detail pembelian. Alasannya pada database setiap pencatatan pembelian baru pada tabel butuh mencatat UID bengkel saja. Setiap bengkel memiliki lebih dari satu transaksi pembelian. Alasan lainnya karena bengkel bisa saja memiliki lebih dari satu transaksi, maka dari itu detail pembelian bisa ada beberapa pada bengkel, dan detail pembelian hanya terjadi pada satu bengkel saja. Ada relationship pembelian dengan detail pembelian, di mana cardinality one to many, asas one di sisi pembelian, asas many di sisi detail pembelian. Alasan pada database setiap pembelian baru pada tabel butuh mencatat detail pembelian pada tabel sendiri. Setiap pembelian memiliki lebih dari satu detail pembelian. Lalu ada relationship detail kendaraan dengan warna, di mana cardinality-nya one to many, asas one di sisi warna, dan asas many di sisi detail kendaraan. Di mana alasannya pada database, setiap kendaraan memiliki satu warna, sedangkan setiap warna dipakai lebih dari satu detail kendaraan. Lalu ada relationship detail kendaraan dan tahun produksi dengan cardinality one to many, asas one di sisi tahun produksi, asas many di sisi detail kendaraan. Dengan alasan pada database setiap kendaraan memiliki tahun produksi, sedangkan setiap tahun produksi memproduksi lebih dari satu kendaraan. Sudah jelas ya, lanjut. Ada relationship detail kendaraan dengan pembelian.
di mana cardinality one to many, asas one di sisi pembelian, asas many di sisi detail kendaraan. Dengan alasan pada database, setiap transaksi pembelian harus mencatat detail kendaraan, sedangkan setiap detail kendaraan bisa melakukan lebih dari satu pembelian. Karena kendaraan bisa saja melakukan pembelian pada kurun waktu tertentu bisa lebih dari satu ya. Sedangkan pembelian hanya terjadi pada satu kendaraan saja, maka detail kendaraan dengan pembelian dicatat cardinality-nya yaitu one to many. Lalu ada relationship kendaraan dengan detail kendaraan, di mana cardinality-nya one to one, asas one, ya sudah pasti ada di sisi kendaraan dan detail kendaraan. Lalu alasannya karena pada database setiap kendaraan pada tabel butuh mencatat detail kendaraan pada tabel sendiri. Setiap kendaraan memiliki satu detail kendaraan. Karena bisa kenapa memiliki one to one, karena data tersebut jika dijadikan pada satu tabel akan memiliki nilai redundan dengan nilai data yang lain, maka harus dipisah pada tabel sendiri. Lalu ada kita lanjut pada modul 2 soal 4, yaitu membuat IRD. Di mana kelompok kami membuat ERD dengan jumlah entity 10, di mana entity yang pertama saya baca dari kolom pojok paling atas, yaitu entity warna, memiliki 3 atribut, yaitu ID warna sebagai primary key, ada warna, dan ada keterangan. Lalu ada tahun produksi, di mana memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ID tahun produksi sebagai primary key, ada tahun produksi, dan juga ada keterangan. Lalu ada customer, di mana memiliki 4 atribut, yaitu ID customer sebagai primary key, ada nama customer, dan juga alamat customer. Lalu memiliki juga nomor telepon customer yang sebagai unique key atau secondary key. Dan juga ada detail kendaraan, memiliki 4 atribut, yaitu ID kendaraan, ID tahun produksi, ID warna, dan ID customer. Lalu ada entity pembelian, memiliki 2 atribut, yaitu no faktur dan tanggal, di mana no faktur sebagai primary key. Lalu ada entity kendaraan yang memiliki 4 atribut, di mana ID kendaraan sebagai primary key, ada nomor polisi, ada tipe kendaraan, dan juga ada merek kendaraan. Lalu ada entity detail pembelian memiliki 4 atribut. Yang pertama itu ada no faktur, kode sebagai foreign key, ada kode part, dan ada ID service, dan juga ada quantum. Lalu ada spare part memiliki 5 atribut, yaitu kode part sebagai primary key, ada nama part, ada diskon service, ada harga spare part, dan ada deskripsi. Lalu ada bengkel, di mana bengkel memiliki 4 atribut, yaitu kode bengkel sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu ada nama bengkel, biasanya tipe datanya chart, dan juga alamat bertipe data chart. Juga ada nomor telepon bengkel yang sebagai unique key atau secondary key, yang memiliki tipe data integer. Entity yang terakhir yaitu mekanik, di mana ada 4 atribut. Yang pertama ada ID mekanik sebagai primary key, yang kedua ada nama mekanik, yang ketiga ada nomor telepon mekanik yang mana sebagai unique key atau secondary key, yang keempat ada alamat mekanik. Yang seterusnya ada modul 2 soal 5, membaca relationship menggunakan IRD DIS. Yang pertama ada relationship bengkel dengan spare part, di mana
Setiap spare part dijual satu dan hanya satu bengkel. Dan setiap bengkel menjual satu atau beberapa spare part. Lalu ada relationship kendaraan dengan spare part, di mana setiap spare part dimiliki satu dan hanya satu kendaraan. Setiap kendaraan memiliki satu atau beberapa spare part. Lanjut ada relationship mekanik dengan bengkel, di mana setiap mekanik bekerja di satu dan hanya satu bengkel, lalu ada setiap bengkel mempekerjakan satu atau beberapa mekanik. Lalu ada relationship bengkel dengan detail pembelian. Setiap detail pembelian dicatat satu dan hanya satu bengkel. Setiap bengkel mencatat satu atau beberapa detail pembelian. Lalu ada relationship pembelian dengan detail pembelian. Setiap pembelian dicatat satu dan hanya satu detail pembelian. Setiap detail pembelian mencatat satu atau beberapa pembelian. Setiap lanjut relationship detail kendaraan dengan warna. Setiap detail kendaraan dimiliki satu dan hanya satu warna. Setiap warna memiliki satu atau beberapa detail kendaraan. Lanjut ada relationship detail kendaraan dengan tahun produksi. Setiap detail kendaraan dipunyai satu dan hanya satu tahun produksi, dan setiap tahun produksi mempunyai satu atau beberapa detail kendaraan. Lalu ada relationship kendaraan dengan detail kendaraan. Setiap detail kendaraan dimiliki satu dan hanya satu kendaraan. Setiap kendaraan memiliki satu dan hanya satu detail kendaraan. Lalu yang terakhir, relationship detail kendaraan dengan customer. Setiap detail kendaraan dimiliki satu dan hanya satu customer. Setiap customer memiliki satu atau beberapa detail kendaraan. Lalu relationship detail kendaraan dengan pembelian. Setiap detail kendaraan dicantumkan satu dan hanya satu customer. Setiap customer mencantumkan satu atau beberapa detail kendaraan. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Setiap pembelian ada mencantumkan satu atau beberapa detail kendaraan. Selanjutnya adalah kesimpulan, dengan struktur data yang terorganisir dengan baik, pencatatan di bengkel akan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek bisnis, termasuk stock parts, peristiwa pembelian, dan pelanggan yang dilayani. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.